Strategi saya itu bagaimana bisa konsisten untuk menahan keinginan untuk menggunakan profit usaha sih. Saya ngerem betul itu. Saya termasuk orang yang betul-betul strict sama keuangan. Dan itu terlatih dari dulu memang. Jadi setiap amanah-amanah yang terkait keuangan tuh dari kuliah, dari zaman saya SMA itu saya selalu pegang gitu. Bagi bendahara saya betul-betul strict gitu. Jadi ketika saya mendapatkan uang segitu ya dari usaha gitu, saya betul-betul memaksimalkan profit itu tuh betul-betul untuk kembali ke modal. Diputar lagi ke modal. Jadi gimana kemampuan kita untuk bisa menahan keinginan untuk memanfaatkan uang itu untuk keperluan pribadi itu sih mas. Gitu. Jadi tahan dulu deh kesenangan untuk belaga jadi owner skincare lah ibaratnya kayak gitu ya. Wow, flexing apa udah tahan dulu. Sampai teman-teman saya tuh di lingkungan teman-teman kajian saya di Palangkaraya ya, saya ikut kajian di Palangkaraya, sampai mereka tuh nggak percaya kalau saya tuh owner skincare gitu. Ah masa sih mbak, lo iya gitu. Yang mana Instagramnya gitu, saya tunjukin yang ini gitu. Ya ampun kenapa mbak kok nggak flexing? Apa yang mau di flexing? Saya bilang gitu. Apalah yang mau di flexing gitu? Lo iya mbak, kan owner itu kan dia flexing. Tak bilang ya Allah untuk apa flexing kayak gitu tuh lebih banyak mudorotnya lah. Kalau itu bukan saya dan bukan Awar Akila. Saya tuh kepingin sebenarnya yang pertama itu gini, saya pingin orang-orang atau masyarakat Indonesia itu bisa lebih apa ya? Saya tuh sedih sebenarnya ngelihat fenomena skincare itu seolah-olah itu kayak dipersepsikan agak dalam tanda kutip ya negatif gitu loh. Bisa jadi produknya bagus, tapi entah cara marketingnya itu seolah-olah itu negatif gitu loh. Kayak apa yang persepsi masyarakat di oh ini owner skincare atau mungkin oh ini skincare ini gitu. Cepetkah bisa putihkah gitu. Jadi kayak persepsi di masyarakat itu tuh sudah bergeser gitu loh. Jadi masyarakat itu kenapa sih kalau orang pakai skincare itu pengennya langsung putih? Kenapa sih orang pakai skincare tuh harus langsung kinclong, harus langsung mulus gitu kan? Kenapa harus seperti itu gitu loh? Itu yang betul-betul miris gitu. Akhirnya apa? Mereka itu mengorbankan kesehatannya itu hanya gara-gara penampilan semata. Itu tuh kayak ya Allah sedih banget gitu loh. Saya sebagai seorang tenaga kesehatan loh, ngelihat itu tuh kayak sesuatu yang sebetulnya itu fitrahnya wanita untuk menjaga kecantikan dia, menjaga kulitnya dia. Akhirnya tuh bergeser dengan gara-gara iming-iming putih gitu loh. Saya tuh kepingin ya menggetolkan masalah edukasi sih mas gitu loh. Bagaimana sebetulnya banyak kok, nggak hanya Awar Akila, banyak sebenarnya skincare lain yang brand-brand yang kecil-kecil gitu ya. Dia tuh betul-betul tulus pingin ngebantu orang tuh supaya kulitnya sehat gitu loh. Cuman sekarang itu marketing itu membuat seolah-olah itu di Indonesia yang namanya skincare tuh ya udah itu gitu loh. Ya sudah bikin